Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wa iman rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan dan kebaikan yang Allah curah limpahkan kepada kita semua, yang dengan curahan nikmat dan anugerahnya kita dapat melaksanakan ibadah, amal soleh dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesempatan yang sangat berharga. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita bisa melaksanakan ibadah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik sholat kita, doa kita, wirid kita, dan bacaan Al-Quran kita menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini harus menjadi jalan, wasilah, sarana untuk taat kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, agar supaya kenikmatan ini menjadi rahmat, menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Karena apabila kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak melahirkan sebuah ketaatan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kenikmatan itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, bahkan akan berubah menjadi sebuah bencana di dalam kehidupan kita.
Itulah yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita tidak bisa menggunakan kenikmatan yang Allah berikan, maka nikmat itu akan berubah menjadi sebuah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini yang tidak kita inginkan. Azab tidak mesti yang digambarkan oleh kita kebanjiran, atau misalkan digoncang dengan gempa yang hebat, atau kebakaran yang menghabiskan kekayaan. Bencana yang terbesar dalam hidup kita adalah dicabutnya manisnya iman di dalam diri kita, tertutupnya hati kita dari sumber-sumber kebaikan. Hukuman ini lebih dahsyat daripada menimpa materi, menimpa harta, menimpa kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Karena kalau hilangnya materi tentu bisa kita cari, bisa kita usahakan lagi. Tapi kalau hilang kenikmatan munajat kita kepada Allah, hilang manisnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang tersisa di dalam diri kita. Nah, inilah yang kita khawatirkan apabila kita tidak pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan bukan digunakan untuk taat, diberikan kesempatan bukan digunakan untuk beribadah, tapi justru digunakan untuk melawan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Hadirin rahimakumullah, saat-saat Ramadan ini adalah saat yang istimewa. Di antara keistimewaannya adalah bahwa Ramadan ini merupakan saatul istijabah, waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah tercapainya harapan, cita-cita, keinginan kita, atau yang disebut dengan saatul istijabah. Ini dalam sebuah riwayat disebutkan, di antara doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 golongan, kata Allah. Yang pertama adalah doa imamun adil, doanya pemimpin-pemimpin yang adil. Doa seorang suami untuk istrinya, karena suami itu kan pemimpin. Doa seorang penguasa untuk rakyatnya, ya, itu mustajab, kata Rasulullah. Juga yang kedua adalah da'watul madlum, doa orang-orang yang sedang teraniaya, terambil haknya. Andai misalkan kita berbuat dolim kepada istri kita, terhadap anak kita, maka kita perlu khawatir, hati-hati, waspada. Andai terucap kalimat yang tidak baik dari mereka karena tersakiti, karena terambil haknya, maka doanya itu tidak akan terhalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Rasul, adalah doanya orang-orang yang saum, as-saim,
orang yang sedang sahur. Terlebih dalam satu riwayat itu disebutkan secara khusus. Kapan? Yaitu di saat kita ini menyantap hidangan berbuka. Jadi ketika kita berbuka, itulah sebenarnya saatul istijabah. Itulah merupakan waktu-waktu yang istimewa. Lisaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Lisaimi, bagi orang yang sahur kemudian dia berbuka, maka lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil pelajaran hadirin rahimakumullah, bahwa doa yang paling utama adalah doa dalam kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang paling utama. Maka kita bisa melihat doa orang yang sedang umroh, ya, baik itu di multazam atau di raudhah misalnya. Itu adalah doa-doa yang istimewa. Kenapa? Karena seorang yang sedang melaksanakan umroh itu ada dalam kondisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan pelajaran penting ini di dalam Al-Quran, kisah Nabi Zakaria, ya, kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sudah lama membangun rumah tangga, tapi qadarullah belum juga diberikan keturunan. Padahal siapapun yang membangun rumah tangga, maka hal terpenting dalam rumah tangga itu adalah hadirnya seorang anak yang akan melanjutkan risalah dari orang tuanya. Itulah yang kemudian Nabi Ibrahim pun sama, bertahun-tahun tidak diberikan anak keturunan, maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mewariskan risalah perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Zakaria. Nah, di dalam surah Ali Imran itu tertulis bagaimana Nabi Zakaria menyampaikan harapan, keinginan, cita-cita, yaitu untuk mendapatkan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam surah Ali Imran itu adalah wa huwa yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria itu sholat di mihrab kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini kan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu disebutkan, ya, belum selesai Nabi Zakaria itu sholat, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan keturunan dan namanya pun disebut. Namanya disebut. Jadi pesanan namanya itu siapa? Yahya. Langsung itu disebut namanya. Ya. Nah ini maka rahimakumullah, bahwa saat-saat kita ini sedang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi taat kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah sahur, maka perbanyak doa kita. Ya, kalau kita melihat rangkaian ayat tentang sahur di dalam surah Al-Baqarah 184, ya, 185, 186-nya itu kan ayat tentang doa itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ini setelah menjelaskan tentang kutiba 'alaikumusiyam, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Tentang sejarah
diwajibkannya saum, perintah saum. Nah itu kemudian ayat 186-nya itu disampaikan tentang ayat doa. Ini menunjukkan betapa istimewanya doa kita di saat kita ini sedang dalam kondisi saum. Maka ada pantun tentang doa ini. Di Sumatera ada Danau Toba, di Pamijahan ada goa. Waktu berbuka sudah tiba, jangan lupa banyakin berdoa. Jadi sedang menikmati kolak, sedang menikmati bala-bala, begitu ya. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah saatul istijabah. Perbanyak doa. Doa untuk pasangan kita, doa untuk anak-anak kita, ya, doa untuk saudara-saudara kita, doa untuk para pemimpin kita, doa untuk negara dan bangsa kita. Karena itu adalah merupakan waktu-waktu di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tadarus kita surat Al-A'raf ayat 120 125. Yang membawa mushaf bisa dibuka ayat 120 sampai 125. Ini imannya para tukang sihir Firaun. Mereka mendapatkan hidayah setelah melihat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana pertempuran antara Nabi Musa dengan tukang sihir itu sudah kita bahas dalam pertemuan kemarin. Nah sekarang adalah berimannya tukang sihir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiyas saharatu, maka sujud tukang-tukang sihir, sajidina bari dina kaayaan sarujud, qalu nyarios aranjeuna, amanna iman abdi sadaya, bi rabbil alamin ka pangeran nu nyiptakeun sakabeh alam. Rabbi Musa nyaeta pangeran Nabi Musa, wa Haruna sareng Nabi Harun. Qala ngomong Fir'aun amantu naharek iman aranjin bihi ka Musa qabla sa'atan an adana kami mere izin lakum ka aranjin inna hada saestuna ieu teh la makrun bener-bener makar tumuhu aranjeun yeun makar pikeun ieu perkara fil madinati di Madinah litukhriju pikeun musir maranehna minha ti eta Madinah ahlaha pendudukna fasaufa ta'lamuna niscaya bakal nyaho aranjeun la uqatti'anna pasti bakal nekteu kami aidiyakum leungeun aranjeun wa arjulakum
jeung suku-suku aranjeun min khilafin bari nyungsang summa tuluy la usallibannakum bakal nyalib kami ka aranjeun ajma'ina sakabehna qalu nyarios aranjeunna sahaya tukang sihir ya. Separatus kenging ancaman di Fir'aun, maka aranjeunna ngawala qalu nyarios aranjeunna inna saestuna abdi sadaya ila rabbina ka pangeran abdi sadaya munqalibuna anu bakal baralik abdi sadaya. Hadirin rahimakumullah, dalam bahasan kemarin ayat 115 sampai 119 itu diceritakan bahwa antara kekuatan mukjizat berhadapan dengan kekuatan sihir. Tentu karena mukjizat ini adalah kekuasaan Allah, karena mukjizat ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sihir betapapun hebatnya, betapapun kuatnya, itu tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuasaan, kehebatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalah mereka itu. Nah, harimakumullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala turun kepada tukang sihir. Ini pelajarannya dia. Bahwa hidayah itu akan datang kapan saja Allah kehendaki dan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Ini rahasianya hidayah ini. Padahal kalau kita perhatikan bahwa Nabi Musa, Nabi Harun itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi siapa? Fir'aun, hadirin. Ya, kata Allah kepada Nabi Musa, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Secara khusus Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk mengajak Fir'aun supaya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya, misi awalnya seperti itu, ya. Coba tuh ingatkan, Fir'aun itu sudah togok, sudah melampaui batas dia, membuat kerusakan. Yastad'ifu, mereka menindas orang-orang lemah. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Semua laki-laki dibunuh, tinggal perempuan yang dibiarkan hidup. Ya, bahkan Fir'aun itu dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, itu disebutkan di dalam Al-Quran nanti. Mereka, Fir'aun itu adalah mereka yaj'aluna syia'an. Fir'aun itu menjadikan negara itu, bangsa itu terkotak-kotak. Begitu, syia'an. Syia'an itu jadi, kalau istilah sekarang itu disintegrasi, begitu. Ya, yang satu diangkat, yang satunya direndahkan, yang satu diberikan fasilitas-fasilitas, yang lainnya diperbudak. Nah, ini cara Fir'aun untuk melanggengkan kekuasaannya diri. Ya. Nah, ternyata rahasia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu untuk berdakwah, mengingatkan, menasehati Fir'aun, tapi ternyata yang beriman siapa? Pembantunya, yaitu tukang-tukang sihir. Nah, inilah rahasia hidayah. Kata Allah di sini, wa ulqiya saharatu sajidin.
ketika mereka kekuatannya terkalahkan, Firaun berharap itu bahwa ketika mereka kalah kemudian mendatangkan jampe-jampe sihir yang lebih mati gitu. Itu harapan Firaun begitu. Tapi ternyata justru tukang-tukang sihir ini mereka menyadari kelemahannya, menyadari kekeliruannya, kemudian mereka menyatakan iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Serah bongkokan. Maka ini kemudian memunculkan amarah yang sangat besar terhadap Fir'aun. Karena diharapkan tukang-tukang sihir ini bisa mengalahkan kekuatan Nabi Musa, menaklukkan kekuatan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu dipermalukan. Itu tujuannya dia. Tapi ternyata rencana Allah lebih dahsyat. Nah inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun rencana jahat manusia, ya, sekuat apapun strategi yang dibuat oleh manusia untuk menghancurkan kebenaran, untuk melawan kebenaran, itu tidak akan berhasil. Nah ini pelajaran kemarin, ya, wanqalabu sagirin fagulibu hunalika wanqalabu sagirin. Mereka dikalahkan, kemudian mereka terhina. Nah ini pelajaran penting bagi kita semua, bahwa sehebat apapun kekuasaan manusia itu tidak akan mampu mengalahkan, melawan, berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ya nggak usah gentar begitu ya dengan kekuatan-kekuatan musuh-musuh Allah, ya, kekuatan orang-orang kafir yang ingin menghalangi jalannya dakwah, menghalangi perjuangan umat Islam. Karena kita sudah membaca dalam Al-Quran, sejarah sudah membuktikan bahwa yang akan menang itu adalah yang hak. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Isra. Kan begitu. Nah, maka penting sebuah keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran terhadap para pejuang, terhadap para pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang terpenting adalah as-siqah billah, memiliki keyakinan yang kuat akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah ini bisa kita lihat nanti ayat selanjutnya, ya. Jadi dalam ayat ini kata Allah, wa ulqiya saharatus sajidin. Mereka tukang-tukang sihir ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadirin maafkumullah, di dalam surah As-Sajdah ayat 15. Surah As-Sajdah ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima hidayah. Kata Allah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjad. Kalau dalam surat lain itu disebutkan, kalau di sini kalimatnya wa ulqiya saharatu sajidin, kalau di dalam ayat lain itu adalah kharru, jadi tersungkur. Jadi ketika mereka ini melihat kehebatan, ya, mukjizat Nabi Musa, nampak keagungan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tersadarkan dengan masuknya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka kemudian sujud, ya, sebagai bentuk penyerahan dirinya di hadapan kekuasaan, kekuatan, keagungan, kemahaperkasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujudnya mereka itu bukan kepada Nabi Musa, ya, tapi sebagai bukti kepasrahan mereka, ketundukan mereka di hadapan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ulqiya saharatu sajidin. Ya, sebagaimana surah Sajadah ini, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Nah, mestinya seperti itu hadirin. Sikap orang-orang yang beriman ketika melihat ayat-ayat Allah. Ayat di sini kan ayat Allah itu ada dua macam hadirin. Ada ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Ini kan ayat hadirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kemahabesarannya, dengan keperkasaannya mampu memperjalankan seorang hambanya untuk menjelajahi alam semesta ini. Ini pertanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mestinya hadir kita sebagai seorang mukmin itu ketika membaca ayat-ayat seperti itu harusnya seperti tukang-tukang sihir. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Makanya ada sunnah ya, yaitu sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu bukan sekedar sujud, tapi ini pembuktian bahwa kita ini harus ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kelemahan kita, bukti ketidakberdayaan kita, betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan kharru sujud, tersungkur, kemudian dia sujud, wasabbahu, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuhun kudusun gitu ya. Jadi kita jangan kalah dengan tukang sihir gitu ya. Tukang sihir itu baru kali itu melihat kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, langsung tersungkur. Kita sudah berapa kali membaca ayat-ayat tentang kekuasaan Allah itu? Ada nggak pengaruhnya ke dalam diri kita? Ya, tersentuh gak dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, atau harus nunggu dulu seperti tukang sihir melihat mukjizat begitu? Ya. Nah, kan ayat itu ada dua. Yang pertama adalah ayat-ayat tersurat, yaitu di dalam Al-Quran. Disebutnya juga kan ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 begitu ya. Ini kan ayat yang tersurat. Ada juga ayat-ayat yang tersirat. Melihat gunung, melihat laut, melihat langit gitu ya. Melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat yang secara tersirat. Ya. Kalau ayat-ayat Al-Quran ini merupakan isyarat kebenaran. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah pencipta. Ya, dalam Al-Quran disebutkan. Jadi isyarat-isyaratnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah pengatur, Al-Mudabbir, Rabbul Alamin, begitu ya. Allah itu adalah sumber rezeki, Allah itu bisa menghilangkan kemadaratan, mendatangkan kemanfaatan. Ini kan isyaratnya ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian fakta kebenarannya itu Allah perlihatkan di alam semesta ini hadirin. Maka dalam salah satu ayat itu Allah menyebutkan sanurihim min ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahul haqq. Jadi Allah memperlihatkan kemahabesarannya, kekuasaannya itu di alam semesta. Kalau Al-Quran itu isyarat saja begitu ya. Bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Ada nggak langitnya? Ada nggak buminya? Nah, kemudian dibuktikan di alam semesta. Oh iya, ada langit, ada bumi. Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran itu adalah isyarat-isyarat tentang kebenaran. Kemudian alam semesta ini merupakan fakta akan kebenaran yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Maka kemudian di dalam surah Ali Imran itu seorang yang ulul albab itu harus memadukan antara tafakkur dengan tadakkur. Kalau tafakkur itu melihat alam semesta, tadakkur mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang
tersurat itu dari Al-Quran. Gitu, ya. Kemudian tentang hidayah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat 25. Kata Allah, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim." Allah menyeru manusia dalam Al-Quran melalui para nabi dan para rasulnya ila daris salam, supaya manusia mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Dari salam. Jadi Allah mengutus para nabi dan para rasulnya, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Itu adalah cara Allah menyelamatkan manusia di kehidupan akhirat, supaya tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi may yasha. Ini perhatikan tadi, bahwa hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang Allah akan bimbing mereka ila siratil mustaqim. Ini di dunia. Ila siratil mustaqim. Dari salam itu di akhirat, siratal mustaqim itu di dunia. Artinya hadirin, kalau kita ingin meraih keselamatan nanti di akhirat, maka jalan yang harus ditempuhnya oleh kita ketika kita hidup di dunia adalah siratal mustaqim, ay al-Islam. Maka nyambung hadirin, al-Islam itu adalah konsep kehidupan kita di dunia. Darussalam itu adalah tempat mendapatkan keselamatan kita nanti di akhirat. Artinya hadirin, tidak mungkin kita meraih Darussalam nanti di akhirat kalau jalan yang ditempuhnya bukan siratal mustaqim. Dan untuk berjalan di atas siratal mustaqim itu kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, ketika kita sudah menjadi seorang yang mukmin, seorang muslim, menapaki jalan Islam ini pertanda bahwa Allah sudah memilih kita. Allah sudah memilih kita. Ya. Karena kalimatnya yahdi may yasha. Allah menunjukkan siapa yang diinginkan oleh Allah. Jadi keimanan yang ada di dalam diri kita ini adalah sebuah anugerah, karena Allah sudah memilih kita. May yuridillahu bihi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, mendapatkan keimanan, maka Allah akan jadikan hatinya lapang untuk menerima ajaran Islam. Sebagaimana contoh, ya, para tukang-tukang sihir Fir'aun ini, dia mau menerima hidayah itu. Berbeda jauh dengan siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan waktu itu saja diperlihatkan keagungan Allah itu. Ayat-ayat Allah itu sudah berkali-kali didatangi oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan nanti setelah terjadinya pertemuan antara tukang sihir dengan mukjizat Nabi Musa, Allah kemudian susul dengan peringatan-peringatan yang lain. Allah turunkan peringatan-peringatan kepada Fir'aun itu dengan bencana-bencana. Ini supaya apa? Supaya Fir'aun itu tersadarkan. Tapi karena hidayah itu mahal, ya, maka kita saksikan Fir'aun itu pun tidak berubah sikapnya, ya, bahkan baru beriman setelah apa? Setelah dia ini menghadapi kematian. Itu kan ujung ceritanya begitu aja. Dan keimanan ketika sudah ada di ujung kematian itu sudah tidak lagi berguna, tidak bisa lagi menyelamatkan kita. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Ya.
Di sini menegaskan bahwa yang diimani oleh kita itu adalah Tuhannya semesta alam, bukan Fir'aun, begitu ya. Karena memang hadimakumullah pada saat itu Fir'aun dia mendeklarasikan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Fir'aun itu, ya. Bahkan dia mengatakan saya lebih hebat dari Tuhannya Nabi Musa. Ana rabbukumul a'la. Begitu. Nah, ini dia sampaikan ya kepada di dalam surah Az-Zukhruf bagaimana kesombongan Fir'aun itu. Allah sampaikan di dalam surah Az-Zukhruf, wa nada fir'aunu fi qaumi, ketika mereka Fir'aun itu mengumpulkan rakyatnya ya, kemudian dia mengatakan qala ya qaumi, hei penduduk Mesir, ya qaumi inni malikun ya qaumi alaysa li mulku Misra, bukankah saya ini penguasa di Mesir ini, wa hadhil anhar tajri min tahti. Dia mengaku bahwa segala kemakmuran, kesuburan, begitu ya, kemajuan yang dirasakan oleh penduduk Mesir itu adalah karena kekuasaan dirinya. Sampai-sampai mengatakan ini yang membuat sungai Nil mengalir itu adalah saya, katanya begitu. Ya. Nah, inilah kesombongan Fir'aun di hadapan rakyatnya. Bahkan dalam ayat lain disebutkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, saking merasa besarnya, merasa hebatnya dia, begitu, sampai-sampai orang yang beriman itu harus izin dulu. Jadi kalau ada rakyat yang ingin menyatakan keimanan kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, itu harus seizin Fir'aun. Coba bayangkan. Jadi harus datang dulu ke Fir'aun, minta izin, saya mau beriman, saya mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu saking sombongnya Fir'aun tadi. Tidak boleh ada yang melawan kebijakan atau aturan dari penguasa ini. Ya. Nah, kalau sekarang tidak ada seperti itu. Ya. Jadi sedolim-dolimnya pemimpin sekarang tidak sedolim Fir'aun begitu. Nah, ini pelajarannya kalau kita lihat sejarah dakwah Nabi Musa gitu ya. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang kedolimannya itu di atas puncak begitu, tetap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan. Betapapun kekufurannya, betapapun kedolimannya hadirin, tapi bahasa dakwah itu harus tetap dengan bahasa yang lembut, bahasa yang baik. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ya, tetap saja dengan bahasa yang lembut. Karena bisa jadi itu yang akan menyentuh begitu ya. Yang menyentuh perasaan, menyentuh hati Fir'aun, kemudian mendapatkan hidayah. Karena kan hakikat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun dia mengatakan qala Fir'aun. Fir'aun mengatakan kepada tukang-tukang sihir yang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dia mengatakan amantum bihi qabla adzana lakum. Masyaallah gitu ya. Kamu kok berani sekali sih menyatakan iman, menyatakan ikut kepada Nabi Musa? Teu bebeja heula, teu izin heula begitu. Saking sombongnya begitu. Jadi orang mau beriman juga harus izin. Ke masjid harus izin gitu. Mau puasa harus izin. Kemudian dia menyatakan inna hada la makrun. Wah, ini makar nih kamu. Jadi karena menentang aturan Fir'aun, maka dikeluarkanlah kalimat apa? Makar. Ya kan, kalau kalimat makar ini sudah terbiasa kita dengar ya. Kalau ada yang berseberangan begitu ya, kemudian disebut apa? Membuat makar. Nah, ini bahasa Fir'aun sebenarnya makar. Ya.
Kan kalimat makar itu kalimat yang dilontarkan oleh para penguasa zalim memang ketika ada perlawanan dari rakyatnya yang menuntut keadilan, menuntut kebenaran. Itu biasanya senjatanya apa? Ini buat makar. Sebagaimana Firaun kepada tukang-tukang sihir. Inna hadza lamakrun. Sungguh ini adalah sebuah makar. Kalian mencoba menggoyang apa? Kekuasaan saya kalian. Begitu. Makartumu fil Madinah litukhriju minha ahla. Kalian ingin merebut kekuasaan dariku, ingin mengusir ya kami penduduk asli Mesir ini ke wilayah yang lain. Fasaufa ta'lamun, tunggu. Kamu akan merasakan akibat dari makar ini. Jadi fasaufa ta'lamun ini adalah sebuah ancaman. Hati-hati kamu. Saya akan menghancurkan kalian. Saya akan membinasakan kalian. Ya, saya akan lawan makar kalian. Apa ancamannya? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Ini ancamannya gak main-main ya. Firaun teh sahau kadu Allah. Nggak ada babi ibu pertimbangan, nggak ada. Kalau sudah menetapkan ya harus dilaksanakan. Nah, ini kata Firaun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya akan potong tangan kamu dan kaki kamu secara silang. Tangan kanan kamu, ya, kaki kiri kamu, saya akan potong. Tidak cukup itu, hadirin. Kata dia, summa la usallibannakum ajma'in. Saking ingin puasnya, hadirin, tidak cukup tangan dan kakinya yang dipotong secara silang. Kemudian dia mengancamkan, akan saya salib di tengah alun-alun. Saya salib kalian di tempat-tempat umum supaya jadi pelajaran. Bukan serius ini ancamannya begitu ya. Ya mungkin kalau kita lemah imannya begitu ya, mungkin sudah, oh iya maaf, saya udah nggak jadi gitu. Saya akan ikuti aja apa kata kamu begitu. Tapi Allah meneguhkan hati tukang-tukang sihir ini, Allah kuatkan. Nah, maka nanti ada ayat berikutnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya. Doanya adalah Rabbana Rabbi apa? Afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ini doanya. Doa tukang-tukang sihir ketika mendapatkan ancaman dari Nabi Musa dan dari Firaun. Ya. Afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa tawaffana ma'al abrar. Dia tidak bergeming. Dia tidak berubah keyakinan. Setelah menyatakan keimanan, mereka siap menghadapi resiko apapun. Tapi tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Afrigh alaina sabra, ya Allah, curahkan kesabaran di dalam diri saya ini, karena akan berhadapan dengan ancaman yang serius dari Firaun. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan kaki kami ya Allah, teguhkan langkah kami dalam iman ini, dalam kebenaran ini. Kalaupun harus meregang nyawa, wa tawaffana alal malam, wa tawaffani muslimin, ya, wafatkan saja saya ini dalam keadaan Islam, tidak berubah. Nah, ini doanya di Allah, ya. Ketika kita menghadapi ujian dalam dakwah, ini doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doanya begitu. Nah, ini bagaimana keteguhan iman yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir ini Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya. Qalu, ketika mendengar ancaman itu tidak gentar gitu, ya, tidak kemudian merubah keyakinannya, ya. Dia mengatakan qalu inna ila rabbina munqalibun. Ini ada
beberapa makna hadirin dari kalimat, dari ungkapan qalu inna ila rabbina munqalibun. Pertama adalah maknanya bahwa mereka menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ya, tenang, saya ada Allah. Pasti Allah akan menolong saya. Pasti Allah akan menguatkan kita. Pasti Allah akan memenangkan kita, melindungi kita. Ini makna inna ila rabbina munqalibun. Saya mau bersandar kepada Allah saja. Saya akan kembalikan segala urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kuatkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua hadirin, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ini adalah bahwa keyakinan seseorang kepada akhirat, kita ini mau kembalinya kemana nih? Ke akhirat. Munqalibun itu kan di akhirat tadi. Tempat kembali kita itu adalah akhirat. Nah, ini artinya adalah bahwa keyakinan kita terhadap kehidupan akhirat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, ini akan memberikan kekuatan yang dahsyat untuk bertahan di dalam keimanan. Maka kita bisa belajar dari kisah Ammar bin Yasir ketika berhadapan dengan ujian dalam keimanannya. Ketika itu Ammar bin Yasir sekeluarga itu sedang disiksa oleh tuannya supaya berubah dari keyakinannya, ya, supaya kembali kepada kejahiliaan. Kalau ini supaya tukang sihir ini kembali kepada, ya, kekafiran. Nah, itu pada saat itu lewat Rasulullah SAW, ya, Rasul menyampaikan nasihat kepada keluarga Ammar bin Yasir yang sedang merasakan pedihnya siksaan akibat dari keimanannya itu, karena harus mempertahankan akidahnya. Apa yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang akhirat? Tentang akhirat. Rasul kemudian menasihati, sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Diingatkan dengan akhirat, diingatkan dengan kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kemudian penderitaan keluarga Ammar bin Yasir ini sakit, ya, tapi kemudian rasa sakit ini hilang dengan bayangan betapa nikmatnya kehidupan di surga. Maka ada sebuah riwayat hadirin yang menyebutkan ketika orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesulitan, penderitaan, beratnya beban kehidupan dia ketika di dunia ini lupa sama sekali. Tidak merasa gitu, ya. Merasa tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya itu. Ketika dia baru melangkah ke surga, maka apa yang pernah dirasakan di dunia itu hilang, lupa begitu. Sebaliknya dia, ketika orang-orang kafir itu melangkah ke dalam neraka, maka saat itu dia lupa dengan kesenangan di dunia, dengan kemewahan yang pernah dia rasakan di dunia selama hidup di dunia. Hilang sudah, tidak terasa begitu. Jadi enggak keemot-emot aja begitu. Dia dulu bersenang-senang, berpoya-poya begitu, hilang sama sekali. Hilang dengan apa? Dengan pemandangan yang begitu mengerikan. Nah, ini hadirin Allah. Maka ketika seorang mukmin itu diingatkan dengan surga, diingatkan dengan akhirat, maka muncullah keberaniannya, ketegaran di dalam keimanannya. Nah, inilah hadirin Allah, mahalnya hidayah. Ya, mewahnya hidayah itu seperti itu.
Allah akan memilih siapa yang dikehendaki baik dari hambanya untuk mendapatkan hidayah. Maka rahimakumullah, jadilah kita ini apa? Sebagai wasilah penyampai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu hanya menjadi wasilah saja. Ya. Wasilah sampainya hidayah Allah kepada orang-orang yang di dekat kita. Bukan mensolehkan mereka, bukan mengimankan mereka, bukan. Kita hanya jadi wasilah saja. Dan betapa istimewanya, betapa mewahnya ya, balasan yang Allah berikan kepada kita kalau dengan nasihat kita, dengan pengajaran kita, gitu ya, dengan ajakan kita, kemudian ada orang yang mau mengikuti kebenaran itu. Ya, dalam arti Allah memberikan hidayah kepadanya. Ini ada kisah dari ini peristiwa perang Khaybar, Yauma Khaybar. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan ya, bahwa la'utiyanna rayah rajulan yaftahullah ala yadayhi. Ketika perang Khaybar itu Rasul menyampaikan berita gembira, panji ini akan saya berikan kepada seseorang yang akan membawa kemenangan. Perang Khaybar. Maka kemudian para sahabat itu ramai ya, berbicara kepada mudah-mudahan saya nih yang kepilih gitu ya. Tapi ternyata tidak diberikan oleh Rasul kepada mereka. Padahal di sana banyak berkumpul para sahabat yang besar ya. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, ada Umar dan kibaru sahabat. Ya. Qamu yarjuna lidzalika ayyuhum yu'ta. Mereka berdiri berharap ya bahwa panji itu diberikan oleh Rasul kepadanya. Kemudian faghadaw wa kullu yarju ayyu'ta. Tibalah pagi-pagi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah ya, berkumpul lagi mereka berharap mereka yang akan diberikan panji. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, "Aina Ali?" Ali kemana? Katanya nggak ada. Jadi pas saat itu sahabat Ali tidak hadir sholat subuh. Ya, Aina Ali? Dicari kan? Nggak ada. Faqila, ada yang tahu. Yushtaki ainahu. Ya Rasulullah sakit mata katanya sahabatan, jadi sedang sakit mata sehingga tidak ke masjid. Fa amara bidu'aya lahu. Maka Rasul menyuruh ya salah seorang sahabat untuk menjemput sahabatan. Dan jemput penting begitu ya. Lalu setelah sahabat Ali itu berada di hadapan Rasulullah, fa basaqqa fi ainaihi fa bara'a makana. Setelah berada di hadapan sahabat Ali, ya, sahabat Ali berada di hadapan Rasulullah, oleh Rasul diciduhan. Kada boleh nyiduhan. Beda air ludah Rasul dengan kita, ya, gitu. Tiba-tiba ada orang datang kepada kita, misalkan minta berobat, ya, ini Rasul juga mengobati Ali diciduhan, kucing. Babasok, kemudian diludahi Rasul dengan ruqyah. Ruqyah itu kan dengan ludah. Kalau Rasul itu meruqyah itu ya kalau luka atau apa gitu, termasuk sakit mata, itu Rasul suka menempelkan jarinya, jempolnya ke dalam langit-langit. Ya itu kan ada liur yang nempel ya, kemudian ditempelkan ke tanah baru di Bismillahirrahmanirrahim ya, begitu. Nah, itu harus ya yang bersih ya. Itulah yang disebut dengan sacidum metu sausak nyata. Hatta ka'annahu lam yakun bi syai'. Langsung hilang. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Waktu saat itu juga langsung sembuh. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Tapi jangan coba-coba ya ngebarang cinta. Kemudian faqala tuqatiluhum hatta yakunu mislana. Sahabat Ali ketika sudah menerima panji itu bertanya kepada Rasul, nuqatiluhum, ya Rasulullah, apakah kita hancurkan mereka, binasakan mereka, bunuh mereka semua?
supaya mereka beriman seperti kita. Faqala, ya, ala rislika, tenang. Ala rislika itu mahlan, tenang. Ya, jadi semangat itu sahabat Ali. Tapi kata Rasulullah, ala rislika, hatta tanzila bisahati, tenang katanya. Nanti kalau kamu sudah sampai ke wilayah mereka, ud'uhum ilal Islam. Begitu hadirin. Aturannya dalam Islam itu ketika ingin menyerbu atau menyerang suatu kaum gitu. Terlebih dahulu ajak dulu mereka masuk Islam. Ud'uhum ilal Islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihim. Sampaikan kalau sudah masuk Islam, nanti kamu harus sholat, kamu harus puasa, begitu ya, kamu harus membayar zakat. Nah, ini. Jadi jangan langsung dibinasakan sebelum sampai dakwah kepada mereka, tapi harus didakwahi mereka. Dia dakwahi dulu, diajak Islam. Nah, ini ada kalimat tentang hidayah dari bahwa hidayah itu sangat mewah. Kata Rasul kepada sahabat Ali, fawallah, demi Allah, li ayyahdiya bika rajulan wahidan. Kalau seseorang mendapat hidayah dengan ajakanmu wahai Ali, tadi kan disuruh apa? Disuruh mengajak masyarakat kepada Islam. Maka kata Rasul, apabila ada di antara mereka yang masuk Islam dengan ajakanmu itu, satu orang saja, wahidun, itu jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa, jauh lebih mewah min humrinna, dari unta merah. Saya penasaran searching berapa sih harga unta itu. Di antara 8 binatang yang termahal, itu nomor urut 8 adalah unta. Berapa? Ya, itu sekitar 825 juta satu ekornya. Ya, 825 juta satu. Kata Rasul, engkau menyampaikan kebaikan, kemudian dengan perantaraan kamu itu ada orang yang berbuat kebaikan, itu jauh lebih mahal, jauh lebih mewah dari kamu mendapatkan satu ekor unta. Ini mahalnya hidayah. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita, ya, satu kebaikan tentang akidah, tentang ibadah, kemudian mereka menjadi anak yang soleh, maka pahalanya sangat luar biasa. Maka dari makumullah, Lebaran tiba, saatnya mudik. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Punya anak harus dididik agar kelak menjadi anak soleh. Begitu, ya. Jadi kita itu ya cuma mendidik saja. Adapun nanti anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya apa? Mendidik. Begitupun di tengah-tengah masyarakat, tugas kita hanya menyampaikan nasihat-nasihat, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran dari kisah imannya tukang sihir, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu adalah anugerah Allah yang akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadimakumullah, itulah bahasan Al-Quran kita pada hari ini, yaitu surah Al-A'raf ayat 120-125. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum